Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Insinyur Ida Bakih MT selaku Ketua Prodi PPI, Bapak Insinyur Hasan Husaini MT IPM, ayahanda saya selaku Sekretaris PII Kalsel, Pak Nanang Elva Junianur Putra, Ketua FIM PII Kalsel, dan juga Bapak Insinyur Isditya Pratama Putra SIPM sebagai Ketua FIM PII Pusat. Dan juga narasumber yang bersama saya kali ini Kanda Insinyur Muhsin Rahman Hadi dan juga Bapak Putu Edi Purnawijaya STMT. Izin saya sebagai yang paling junior di sini izin memulai terlebih dahulu sebelum para senior saya. Jadi terima kasih juga Bu Mbak Sasmalini. Saya biasa manggilnya Mili soalnya ya. Tadi sudah disampaikan itu kebetulan dulu skripsinya saya bantu membimbing meskipun sebenarnya beliau sendiri kemampuannya sudah cukup itu waktu itu. Jadi kalau kita lihat PIM ini kan sebenarnya PIM PII kalau saya lihat sejarahnya sudah lama berdiri ya kalau pusat, tapi mungkin yang di Kalsel baru beberapa tahun ini mulai aktif. Termasuk saya lihat kemarin sempat ada perwakilan yang dikirim ke Shanghai apa Hong Kong gitu, Nanda sempat berangkat di forum insinyur internasional ya. Alhamdulillah suatu prestasi yang sangat membanggakan sekali. Jadi ini kolaborasi pertama tim PII Kalsel dengan PSPPI yang diharapkan bisa terus berlanjut. Dari event yang Engineers Festival tim PII Kalsel 2025 dengan temanya bagus sekali, sinergi membangun Banua, wujudkan inovasi kolaborasi terhadap peran insinyur untuk keberlanjutan pembangunan Kalimantan Selatan. Nah, terkait peran insinyur ini saya izin mengangkat fenomena yang mungkin sudah kita ketahui bersama, yaitu fenomena bangunan miring di Kota Banjarmasin. Tolong next. Baik, terima kasih. Saya coba singkat saja di siang ini. Kalau nggak salah sekitar 20 menit ada alokasinya. Nah, jadi di Kota Banjarmasin ini sebenarnya bangunan miring itu sudah banyak sekali ya. Mungkin bisa terus next selanjutnya. Next, tolong. Ya. Nah, ini contoh gambarannya. Yang miring itu kebanyakan ruko. Jadi ruko 2 lantai dan ruko 3 lantai. Ini sebenarnya masalah yang sudah lama sekali, tapi entah kenapa kok sulit sekali kita pecahkan masalah ini. Oke, tolong next. Nah, jadi berapa jumlahnya? Yang masuk di berita ada beragam, tapi yang rata-rata sekitar 300 bangunan miring di Banjarmasin. Ini sumber dari Dinas PUPR yang kebetulan memang 300 itu sendiri saya termasuk yang terlibat dalam pendataan jumlahnya 300 itu di mana dan lain sebagainya, nanti akan saya sampaikan setelah ini. Next. Nah, selain ruko, rumah juga miring. Nah, perlu diingat miring ini adalah tanda-tanda mau runtuh. Jadi kalau bangunan runtuh itu nggak mungkin runtuh tiba-tiba, biasanya dia miring dulu. Miring sampai nanti slope-nya patah, baru dia runtuh. Nah, yang kebetulan kalau kita cermati, yang sering miring ini bangunan rumah yang fondasinya kita pakai galang. Ya. Dan memang rata-rata rumah di Banjarmasin pakai galang sebenarnya. Ada yang 1 lantai, yang 2 lantai, termasuk terakhir ini rata-rata yang akhir-akhir ini adalah rumah-rumah subsidi yang banyak kejadian miring terus runtuh. Yang terakhir kan di Sungai Andai, saya lupa itu komplek apa yang viral di Instagram. Tengah malam itu tiba-tiba dindingnya hilang separuh, langsung runtuh. Oke, next. Nah, angka 300 tadi dari mana? Jadi mahasiswa teknik sipil Anissa pada tahun 2022 di bawah bimbingan saya dengan Prof. Yulian pembimbing utama, saya pembimbing pendamping, mendata seberapa banyak bangunan miring di Kota Banjarmasin. Berdasarkan survei diperoleh bangunan miring di Kota Banjarmasin itu ada 370 titik bangunan. Di mana ini adalah survei berdasarkan site visit lapangan ya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan bersama tim Anissa itu langsung ke lapangan, langsung melihat secara visual dan mengukur kemiringan bangunan-bangunannya, diperoleh angka 370 di tahun 2022. Mungkin kalau di surveinya diulangi di 2025 saat ini jumlahnya akan lebih banyak.
Yang terbanyak bangunan miring adalah ruko dengan 2 pintu dan 2 lantai, serta ruko dengan 2 pintu dan 3 lantai. Jadi yang terbanyak itu adalah ruko 2 pintu dan 3 lantai, di mana hasil kami modelkan, jadi beban ruko tadi kami modelkan, kami bandingkan dengan informasi tentang fondasinya yang kami peroleh dari pemilik. Nah, jadi kami tanya pemiliknya, Bapak ini fondasinya pakai apa? Kemudian rukonya kami modelkan dengan SAP. Ternyata diperoleh penurunan konsolidasi untuk model bangunan di atas didapatkan dari 0 sampai 2,3 meter untuk model ruko 2 lantai dan 0 sampai 2,5 meter untuk model ruko 3 lantai. Jadi dengan beban yang ada itu dan kondisi tanah yang beragam, diperoleh penurunannya ada 0 sampai 2,3 meter kalau ruko 2 lantai dan 0 sampai 2,5 meter untuk ruko 3 lantai. Padahal SNI 8460 itu cuma mengizinkan 15 cm lah, ini sampai 2,3 bagaimana? Dan kebetulan untuk angka 0 sampai 2,3 dan 0 sampai 2,5 ini sudah kami publikasikan di jurnal Cerucuk atas nama Anissa, Yulian Firman Arifan, dan Muhammad Arif Maruf di tahun 2024. Jadi bisa dicari angka 2,3 dan 2,5 ini sudah ada publikasinya. Nanti di slide terakhir insya Allah ada identitas jurnalnya. Nah, jadi penyebab pertama kita ketahui apa? Penurunan konsolidasi, penurunan tanah yang besar. Itu yang menyebabkan bangunan itu miring. Penyebab lain apa? Distribusi beban yang berbeda pada setiap bangunan dan faktor bangunan di sekitarnya. Nah, distribusi beban ini bagaimana? Biasanya kebiasaan kalau menghitung itu kita hitung, kadang orang hitung beban total bangunan, baru beban total dibagi kemampuan fondasi, dapat fondasi. Padahal perlu kita ingat, di masing-masing bagian rumah itu bebannya beda-beda. Beban dapur itu umumnya lebih besar daripada beban ruang tamu. Beban toilet atau kamar mandi itu juga jauh lebih besar daripada beban ruang tamu. Nah, ini seharusnya jumlah fondasi yang digunakan itu jangan pukul rata, disesuaikan dengan beban yang diterima. Selain itu, faktor bangunan di sekitarnya. Dalam hal ini apa? Kalau di sekitarnya dulu kosong, tiba-tiba ada bangunan yang baru, maka otomatis bangunan yang lama akan terdampak. Dari survei di 2022 itu terdapat 348 bangunan miring yang mungkin diakibatkan oleh adanya bangunan lain di sekitar. Next. Nah, ini peta di mana angka 370 tadi sebarannya. Yang menarik di peta ini, dilihat 370 ruko tadi itu terkonsentrasi sebagian besar di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Jadi memang penelitian saya mengenai kedalaman kota Banjarmasin ini tanah kerasnya itu kayak mangkok. Jadi tambah ke Banjarmasin Tengah itu tambah dalam, tambah ke samping, tambah ke bawah ke arah Banjarbaru, Banjarmasin Selatan keluar itu tambah dangkal tanah kerasnya. Jadi kedalaman tanah lunaknya yang paling besar di Banjarmasin Tengah memang. Nanti ada petanya juga. Jadi di sini kelihatan konsentrasi bangunan miring itu terutama di sebagian Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Barat. Mungkin ini juga terkait dengan sebaran bangunannya ya, karena perkembangannya mungkin yang di Banjarmasin Selatan bangunan-bangunan tinggi masih agak jarang, dan Banjarmasin Utara kan ke arah Andil Bakti juga masih agak jarang. Ini jadi sebarannya Banjarmasin Tengah yang sudah sangat padat sekali memang, dan Banjarmasin Barat. Oke, terus. Nah, tema yang sama pernah dibawakan oleh Pak Rusdiansah pada saat beliau memberikan kuliah umum di Unukase di Desember 2024. Tema bangunan miring ini, di mana beliau menyampaikan di kota Banjarmasin umumnya tipe bangunan rumah tinggal dan bangunan ruko bertingkat adalah yang paling sering bermasalah atau mengalami miring. Baik miring nyaris ambruk maupun ambruk terjadi hampir sepanjang waktu hingga mungkin akan menjadi bom waktu. Nah, disinilah nantinya peran insinyur muda masuk untuk mencegah bom waktu ini. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rusdiansah di bulan Desember 2024. Oke, next.
Dalam hal ini, penting untuk diketahui kita perlu tahu dulu penyebabnya. Jadi kalau kita mau menanggulangi harus tahu penyebabnya dulu apa. Terutama dalam hal ini karena background saya adalah geoteknik, maka saya meninjaunya dari aspek geoteknik atau kondisi tanah. Terus, nah, berdasarkan beberapa analisa, jadi banyak sekali paper sudah yang membahas ini, baik oleh Prof. Rusdiansah atau Pak Darmansah, banyak, tinggal kita lihat. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama adalah penggunaan tipe pondasi bangunan yang tidak sesuai, dalam hal ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi terhadap beban muatan bangunan yang dipikul di atasnya. Sementara deposit tanah lempung sangat lunak yang cukup tebal mendominasi di sekeliling pondasinya. Ini yang sering terjadi, kadang-kadang rumah maksa pakai galam padahal bebannya besar, misalnya beban 2 lantai, rumah 2 lantai atau 3 lantai atau 3 lantai, tapi maksa pakai galam. Mungkin kalau dilihat daya dukungnya mampu, tapi penurunannya yang tidak mampu. Oke, siap, terima kasih. Kemudian pada bangunan miring dan ambruk di lapangan yang seringkali ditemukan tunduk kayunya patah dan lain-lain. Itu yang mengakibatkan pondasinya patah. Next. Penyebab lainnya adalah tadi yang saya sampaikan, distribusi beban yang merata, juga akibat kemiringan akibat adanya pembangunan yang ada di sampingnya. Nah, terutama di sini, kebanyakan penurunan juga terjadi karena tidak adanya penyelidikan tanah dan perhitungan kekuatan atau daya dukung tanah atau daya dukung pondasi. Mohon maaf, jadi ini kadang-kadang kalau kita bikin rumah, kadang-kadang kan kalau namanya rumah sederhana ya mungkin karena cuma 1 lantai ya sudah suruh tukang. Jadi tanpa ada penyelidikan tanah dan tanpa ada perhitungan. Pokoknya berdasarkan kebiasaan. Ini mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada yang terkait. Memang kalau secara kebiasaan kadang aman, tapi ada risiko yang harus kita perhatikan kan di situ. Oke, terus. Nah, dari tinjauan sisi kondisi tanah Banjarmasin, terus tadi saya sampaikan, di sini kelihatan ini peta yang sempat saya buat di tahun 2019 dengan ArcGIS. Kota Banjarmasin itu lapisan paling dalamnya itu berada di perbatasan antara Banjarmasin, di sekitar Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur. Terutama di situ Banjarmasin Tengah yang paling dalam, yang warna pink itu adalah kedalaman tanah yang paling dalam atau tanah lunaknya yang paling tebal di situ. Sedangkan yang paling tipis adalah di Banjarmasin, di Banjar Selatan ini. Ini sudah saya publikasikan juga di jurnal internasional berjudul Digital Mapping Earth Soil Banjarmasin City. Next. Ini juga sama, ini kondisi tipe tanahnya. Jadi di Banjarmasin itu yang mendominasi adalah lempung yang berwarna coklat tua, dan juga warna hitam itu adalah organic clay. Jadi lempung yang ada organiknya atau mungkin mengarah ke gambut sudah, yang sangat lunak sekali sehingga pondasinya pasti ada penurunan yang harus kita perhatikan. Terus ini berdasarkan data Sondil, mungkin seperti tadi aja. Next. Nah, dalam hal ini berdasarkan peta-peta tadi, maka kita ketahui konsistensi tanah di Kota Banjarmasin itu mayoritas tanah lunak atau lempung, di mana dia kekuatannya kecil tapi penurunannya besar. Nah, ini yang menjadi masalah untuk bangunan-bangunan, sehingga miring itu sebenarnya bukan hal yang aneh kalau kita lihat dari hal ini. Terus kita lihat dari konstruksi bawah. SNI 8460 mensyaratkan di sini safety factor minimal untuk pondasi adalah 2,5. Daya dukung aksialnya harus memperhitungkan efisiensi grup. Kemudian gaya maksimum yang bekerja pada pondasi individu harus lebih kecil daripada kekuatan batasnya. Nah, ini yang nomor 4 ini terkadang terlupakan. Tahanan izin lateral tiang harus lebih besar dari gaya lateral yang bekerja. Jadi pondasi itu tidak cuma menahan gaya vertikal tapi juga horizontal. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Kemudian defleksinya cuma disyaratkan maksimal 12 mili, momen juga sama, dan sambungan tidak boleh melebihi 3. Nah, yang nomor 8, penurunan yang terjadi hanya diizinkan kurang lebih 15 cm. Bisa dibayangkan model tadi sampai 2 meter, padahal yang diizinkan 15 cm. Maka bangunan pasti miring. Ini yang agak sulit. Dan juga di sini nomor 9, akibat beban yang bekerja tadi, yang distribusinya berbeda, ada kemungkinan itu nanti masing-masing tiang turunnya juga beda-beda. Maka di sini beda penurunan disyaratkannya harus kurang dari L per 300 atau penurunan antar pondasi tidak boleh lebih besar dari
jarak antar kolom dibagi 300. Ini disyaratkan oleh SNI 8460 di tahun 2017 dan seharusnya ini dihitung dulu apakah bangunan yang kita desain aman atau tidak sebelum kita masuk ke fisik. Terus next. Nah, ini penurunan izin tadi babnya di SNI 8460 2017 di 9243, bisa lihat di situ. Dan menjelaskan L per 300 itu apa? Jadi jarak antar pondasi itu penurunannya tidak boleh lebih besar dari L per 300. Kalau lebih, bahasa Banjarnya itu sunduknya patah atau suainya patah, itu kalau bahasa tukangnya di Banjar biasanya. Next. Nah, ini menggambarkan apa yang terjadi kalau L per 300 tadi dilebihi, maka terjadi differential settlement. Artinya apa? Pondasi satu turun lebih besar daripada pondasi yang lain, maka ini berbahaya. Terus ini differential settlement terjadi karena dia L per 300-nya terlampaui, ya. Terus next. Pada kondisi differential settlement yang terjadi cukup besar, maka elemen struktur atas akan mengalami deformasi sehingga terjadi displacement. Nah, dalam hal ini yang kita khawatirkan adalah akibatnya terjadi balok lantai, kolom dinding, dan kolom dinding plat akan lepas sehingga ambruk. Ini yang fenomena yang terjadi terakhir waktu viral di Instagram kemarin yang rumah di Sungai Andai itu. Terus, nah dalam hal ini oleh Pak Darman Sacitradi di tahun 2020 menyampaikan dampak penurunan dan beda penurunan pondasi dapat mengakibatkan keruntuhan bangunan dan karena dapat memicu peningkatan gaya geser yang terjadi pada join balok kolom dari kuat geser yang tersedia sebelumnya. Kondisi ini akan menyebabkan gagalnya sambungan pada balok kolom akibat gaya geser yang berakibat keruntuhan struktur pada daerah sekitarnya, yaitu efek domino. Next. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Forum Insinyur Muda PII yang merupakan wadah terkumpulnya insinyur-insinyur muda saat ini dalam menyikapi fenomena ini? Yang pertama, para insinyur muda perlu berperan aktif dalam mencegah kejadian bangunan miring dan ambruknya bangunan, baik bangunan lama maupun bangunan baru. Yang kalau bangunan baru bisa kita hitung dari awal untuk mencegah. Nah, yang susah ini bangunan lama ini. Jarak antar bangunan harus diperhatikan, metode kerja. Ini terkait metode kerja kalau kita bicara bangunan lama. Ini yang lebih ahli mungkin Pak Hasan Husaini dan Pak Mursid ini yang lebih berpengalaman dibanding saya. Bangunan miring. Kemudian yang kedua, para insinyur muda perlu memastikan bahwa setiap bangunan yang direncanakan, harus kuat dan stabil dalam memikul beban yang bekerja dan memenuhi persyaratan kelayakan. Terus dalam hal ini apa? SNI-nya harus digunakan. Nah, kita macam-macam. Kita punya SNI beton, kita punya SNI baja, kita punya SNI geoteknik. Itu harus dipakai dan harus diaplikasikan. Kemudian, para insinyur muda perlu memastikan bahwa kemampuan memikul beban harus diperhitungkan terhadap pengaruh gaya-gaya sebagai akibat dari beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin. Nah, ini penting. Jadi kalau mau bikin bangunan dipastikan dulu ini maunya berapa. Misalnya waktu awal 1 lantai, tiba-tiba punya duit dinaikkan 2 lantai, dicek dulu. Ini kuat nggak buat 2 lantai? Apakah memang didesain untuk 2 lantai? Kalau didesain 1 lantai jangan dipaksa. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Dan terakhir, perlu memastikan bahwa perhitungan pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan angin harus mengikuti pedoman atau SNI dan standar teknis terbaru yang berlaku. Ini adalah yang bagian yang para insinyur muda dapat mengambil peran di sini. Terutama para insinyur yang mungkin bekerja sebagai konsultan maupun kontraktor di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Oke, next. Baik, untuk kesimpulannya, jadi satu, kejadian maraknya bangunan yang mengalami miring adalah diakibatkan pertama adanya pondasi amblas atau sunduk yang mengalami patah dan juga tipe pondasi yang digunakan tidak mampu mengakomodasi beban bangunan yang bekerja, sementara pondasi dirancang dalam deposit tanah sangat lunak. Yang kedua, bangunan rumah tinggal dan bangunan ruko adalah tipe bangunan yang paling sering mengalami miring di Kota Banjarmasin. Tapi dalam hal ini sering ya, bukan berarti bangunan lain nggak miring loh ya. Kemudian permasalahan maraknya bangunan miring menjadi sangat mengkhawatirkan karena mungkin akan terus terjadi dan cenderung berpotensi sebagai bom waktu di Kota Banjarmasin bila tidak segera diatasi. Nah, dalam hal ini perlu adanya regulasi atau perda khusus untuk mengatur dan mencegah kejadian berulang miring dan ambruknya bangunan, baik untuk kondisi bangunan lama maupun untuk permohonan bangunan baru. Nah, nomor 4 ini terkait munculnya PBG dan SLF.
perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi di sini. Ini untuk menyikapi adanya nomor 4 ini. Oke, next. Dalam hal ini syaratnya pertama, kemampuan memikul beban harus diperhitungkan secara matang. Kemudian analisis struktur bawah harus mengacu pada SNI 8460/2017 tentang persyaratan pencarian geoteknik. Kemudian nomor 3, persyaratan beban harus memenuhi persyaratan keamanan dan lainnya. Dan nomor 4, para insinyur muda perlu berperan aktif dalam mencegah kejadian bangunan miring dan ambruknya bangunan, baik untuk kondisi bangunan lama maupun bangunan baru. Next. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Saya mengkompilasi saja sebenarnya karena banyak yang lebih berpengalaman di luar sana. Jadi yang pertama, Anissa itu judul skripsi yang mendata 370 tadi. Kemudian angka yang saya bilang tadi yang ketemu angka 2,3 meter dan 2,5 meter itu dari judul Bearing Capacity and Soil Settlement Analysis Based on Cone Verification Test, dipublish di Curucuk volume 8 nomor 4 2024. Kemudian ada penelitian oleh Pak Darman Sacitradi di tahun 2020, permodelan kerusakan bangunan akibat penurunan fondasi di lahan basah Kota Banjarmasin. Dan juga ini beberapa link jurnal yang saya terbitkan. Dan terakhir oleh Pak Rusdiansah, Prof. Rusdiansah, fenomena bangunan miring di Banjarmasin, kuliah tamu Unukase, Rabu 18 Desember 2024. Next. Sekian dan terima kasih. Salam insinyur muda, semoga selalu bisa berkarya. Saya kembalikan ke